madness. This is Sparta! Di kota kuno Sparta, ada sebuah program pendidikan unik yang disebut Agoga. Program ini bukan sekedar pendidikan biasa. Ini adalah pelatihan keras yang dirancang khusus untuk menempa pemuda-pemuda Sparta menjadi prajurit yang tangguh. Kata Agoga sendiri bermakna pembesaran, mirip seperti bagaimana seseorang membesarkan ternak untuk tujuan tertentu, dan dalam hal ini membentuk pemuda menjadi pejuang sejati. Agoga pertama kali diperkenalkan oleh Lycurgus, seorang pembuat undang-undang di Sparta dari abad ke-9 sebelum Masehi. Bagi Lycurgus dan orang-orang Sparta, pelatihan ini lebih dari sekedar cara mempertahankan diri. Ini adalah fondasi bagi kekuatan militer dan kejayaan politik Sparta. Lewat program ini, pemuda-pemuda Sparta tumbuh dalam disiplin yang keras, belajar seni berperang, dan dibentuk menjadi prajurit-prajurit pemberani yang kelak akan menjadi tulang punggung kerajaan mereka. Partisipasi laki-laki Sparta dalam Agoga adalah wajib, sedangkan anak perempuan tidak diperbolehkan bergabung dalam Agoga, tetapi mereka tetap mendapatkan pendidikan di rumah dan biasanya oleh ibu atau pelatih mereka. Pada puncak kejayaannya, di periode klasik abad ke-5 sampai ke-4 sebelum Masehi, Agoga dipandang sebagai bentuk pendidikan ideal. Para filosof terkenal seperti Plato, Aristotle, sampai penulis Xenophon bahkan memuji sistem pendidikan ini. Namun seiring berjalannya waktu, pandangan terhadap Agoga mulai berubah. Sejarawan kemudian seperti Plutarch lebih kritis dalam menilai program ini. Meskipun pada akhirnya Agoga mengalami kemunduran dan menghilang dari sejarah, jejaknya tetap tertanam dalam kisah tentang disiplin dan kesetiaan yang membentuk Sparta. Untuk memahami mengapa sistem ini begitu kuat dan penting dalam kehidupan masyarakatnya, kita perlu kembali ke awal mula pembentukan Sparta dan peran seorang pembuat undang-undang legendaris yang dikenal sebagai Lycurgus. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, bangsa Sparta menetap di wilayah Peloponnesos, tepatnya di lembah Lakonia, dengan menyingkirkan penduduk asli yaitu Perioikoi dan Helot yang kemudian ditaklukkan dan dijadikan masyarakat kelas bawah. Menurut legenda, sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, kekuasaan Sparta terguncang. Dinasti yang memerintah terpecah oleh ketidakpercayaan dan intrik-intrik yang terjadi di dalam pemerintahan. Masyarakat pun mulai merasa kehilangan sosok pemimpin yang kuat dan bisa menjadi teladan. Di tengah kekosongan ini, muncul seorang pangeran Sparta bernama Lycurgus. Ketika kakak laki-lakinya meninggal dunia, Lycurgus seharusnya menjadi pewaris tahta. Namun, karena kakaknya meninggalkan seorang istri yang tengah mengandung, Lycurgus membuat keputusan yang penuh pengorbanan. Ia memilih untuk mengundurkan diri dan menyerahkan tahta kepada keponakan yang masih bayi. Tidak hanya menghindari mengambil tahta demi kepentingan pribadi, tetapi juga pergi meninggalkan Sparta untuk menghindari kecurigaan bahwa ia mungkin akan mencelakai anak itu demi merebut kekuasaan. Keputusannya untuk meninggalkan tanah kelahirannya ini nantinya akan membuka jalan bagi perubahan besar yang akan mengubah Sparta selamanya. Dikatakan bahwa setelah meninggalkan Sparta, Lycurgus melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Ia pertama kali menuju Krita, kemudian melanjutkan perjalanan melalui Asia Kecil, Mesir, dan berbagai wilayah lainnya, mempelajari hukum-hukum yang ada, serta merenungkan aspek-aspek terbaik dari masyarakat. Bertahun-tahun ia mengembara sampai akhirnya ia dihubungi oleh orang-orang Sparta yang memintanya kembali ke rumah. Keponakannya, Charilaus, yang kini memegang tahta, ternyata bukanlah sosok yang tepat untuk menjadi raja. Dan sepertinya ketidakstabilan sosial mulai meresahkan masyarakat Sparta. Lycurgus pun kembali membawa konsep baru tentang hukum-hukum yang akan dipelajari oleh rakyatnya melalui pengalaman hidup mereka, tanpa perlu ada bentuk hukum tertulis. Dengan visi ini,
ia perlahan-lahan berhasil meyakinkan kalangan atas untuk mendukung perubahan yang ia usung, yang kelak akan membentuk fondasi baru bagi Sparta. Reformasi yang dilakukan oleh Lycurgus sangat luas dan mencakup hampir setiap aspek kehidupan masyarakat Sparta. Seperti yang ia tetapkan sejak awal, reformasi-reformasi ini tidak dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Hukum-hukum tersebut disimpan dalam hati rakyat karena mereka akan memahami bahwa ajaran-ajaran ini mengarah pada masyarakat yang terbaik. Salah satu reformasi terbesar Lycurgus adalah pembentukan sistem pendidikan formal dan pelatihan militer yang kemudian dikenal sebagai agoga. Menurut ahli sejarah Paul Cartledge, agoga adalah sistem pendidikan pelatihan dan sosialisasi yang mengubah anak laki-laki menjadi prajurit yang reputasinya dalam hal disiplin, keberanian, dan keterampilan tidak tertandingi. Meskipun Lycurgus mungkin merupakan sosok legendaris, entah ia merupakan tokoh sejarah atau mitologi, yang pasti program yang ia rancang telah menjadi fondasi bagi masyarakat Sparta dan kekuatan militernya yang legendaris. Setelah memahami konteks luas reformasi yang dilakukan Lycurgus, kita dapat lebih dalam membahas bagaimana agoga berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam pembentukan kekuatan Sparta. Agoga terdiri dari 3 tahap berdasarkan usia. Anak-anak laki-laki mulai di tahap pertama sebagai paides sekitar usia 7-14 tahun. Kemudian saat mereka tumbuh menjadi remaja, mereka naik ke tahap paidiskoi usia 15-19 tahun dan akhirnya memasuki tahap akhir sebagai hebontes usia 20-29 tahun. Di setiap tahap mereka dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil disebut agelai, yang artinya adalah gerombolan. Kelompok ini akan menjadi tempat mereka tidur, berlatih, dan belajar bersama, layaknya kawanan yang bergerak sebagai satu kesatuan. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang anak laki-laki yang lebih tua atau yang dituakan disebut eiren. Uniknya, menurut Plutarch, pemimpin ini dipilih oleh anggota kelompok itu sendiri. Di atas mereka semua ada seorang pejabat yang disebut paidonomos atau penggembala anak-anak. Seorang dari kelas atas yang bertanggung jawab mengawasi seluruh pendidikan Sparta dan memastikan setiap anak laki-laki mengikuti jalur pelatihan yang telah ditentukan. Tahap pertama dalam sistem agoga adalah paides dari usia 7-14 tahun yang menjadi fondasi bagi perjalanan panjang seorang anak laki-laki menuju ke kedewasaan dan kehidupan sebagai prajurit. Sejak seorang anak Sparta lahir, hidupnya sudah berada di bawah penilaian ketat. Tetua laki-laki dalam keluarga memutuskan apakah bayi tersebut cukup kuat untuk hidup dan dibesarkan. Menurut beberapa catatan, ada ujian di mana bayi dijatuhkan ke dalam tong berisi anggur dan jika bayi itu nangis, itu dianggap tanda kelemahan. Meskipun cerita ini mungkin tidak lebih dari sekedar legenda, hal itu menggambarkan kerasnya sikap Sparta terhadap kelangsungan hidup. Anak laki-laki dibesarkan oleh ayah mereka hingga usia 7 tahun, lalu mereka memasuki agoga dan mulai dikenal sebagai paides. Pada tahap paides, anak-anak laki-laki diajarkan dasar-dasar membaca dan menulis. Namun pendidikan mereka ini lebih berfokus pada pengembangan keterampilan yang akan mendukung ketangguhan militer. Mereka terlibat dalam berbagai kompetisi atletik seperti lari dan gulat serta pertunjukan tari paduan suara yang juga melatih kebersamaan dan kekompakan mereka. Spartans! What is your profession? Salah satu pelajaran yang paling dikenal dari tahap paides adalah mencuri makanan. Anak-anak ini diharapkan untuk mencuri makanan untuk diri mereka sendiri dan untuk eiren atau ketua mereka. Mereka kemungkinan besar dibiarkan dalam keadaan kekurangan makanan sebagai cara untuk mendorong keterampilan bertahan hidup. Namun pencurian ini tidak tanpa resiko. Menurut Xenophon, siapapun yang tertangkap akan dihukum cambuk. Sebuah pelajaran yang dianggap efektif dalam mengajarkan mereka kelicikan dan kecerdikan.
Mencuri dianggap sebagai keterampilan bertahan hidup yang penting dalam Agoga, dan karena itu yang dihukum bukanlah tindakan pencurian itu sendiri, melainkan kelalaian yang menyebabkan mereka tertangkap. Mulai usia 12 tahun, mereka hanya diberi satu potong pakaian berupa mantel untuk bertahan selama setahun penuh apapun musimnya. Setiap tindakan atau kebiasaan yang dianggap membuang waktu dilarang keras dalam Agoga, termasuk cara bicara. Masyarakat Sparta mengajarkan para pemudanya untuk menyampaikan banyak makna dalam sedikit kata, yang kita kenal hari ini dengan istilah lakonik, yang berasal dari Lakonia, tanah kelahiran bangsa Sparta. Anak-anak diajarkan untuk merangkai kata-kata mereka dengan singkat dan penuh makna. Salah satu contoh paling terkenal dari gaya bicara lakonik ini adalah ketika Raja Makedonia Philip II mengirimkan ancaman kepada Sparta yang berbunyi, "Jika aku berhasil memasuki Lakonia dengan pasukanku, aku akan menghancurkan Sparta sampai rata dengan tanah." Kalian tahu apa yang para Sparta jawab? Para Sparta hanya menjawab dengan satu kata, yaitu jika. Satu kata yang menusuk. Ya mungkin kalau dipanjangin gini kali. Ya kalau bisa, sok aja kalau tembus. Atau jika bisa, sok aja, tapi kayaknya cuma mimpi. Mereka itu cuma balas satu kata, jika. Jawaban sederhana ini menggambarkan sikap percaya diri dan kebulatan tekad mereka, sekaligus menunjukkan bahwa mereka tidak gentar menghadapi ancaman sebesar apapun. Setelah melewati tahap paides atau masa anak-anak dan berbagai latihan awal yang keras, para pemuda Sparta melanjutkan perjalanan mereka ke tahap berikutnya, yaitu paidiskoi atau masuk ke masa transisi alias pubertas. Seperti yang telah diketahui, masa pubertas biasanya dimulai sekitar usia 15 tahun. Dan mungkin inilah yang menentukan transisi dari tingkat pertama ke tingkat kedua dalam pendidikan Sparta. Pada tahap paidiskoi, anak laki-laki Sparta mulai didorong untuk meninggalkan masa kanak-kanak mereka dan secara bertahap diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial orang dewasa. Mereka menganggap pelatihan dalam berbicara dan hubungan dengan para pemuda baik seusia maupun dengan seniornya bukan hanya bertujuan untuk mengasah keterampilan fisik, tetapi juga untuk membentuk karakter, etika, dan kedisiplinan sosial mereka. Pelatihan mereka sebagai calon prajurit pun semakin intensif. Selain latihan fisik dan keterampilan militer, beberapa sumber menyebutkan adanya unsur pederasti. Apa ya bilangnya? Beberapa menyebut hubungan penuh kasih antara seorang pemuda dengan mentor yang lebih tua. Di sini ada dua pendapat yang berbeda terkait pederasti di Sparta ini. Sejarawan Paul Cartledge dan sejarawan kuno Plutarch serta Plato berpendapat bahwa hubungan ini mungkin melibatkan seks sesama jenis. Karena hubungan sesama jenis di Yunani kuno, terutama dalam konteks hubungan antara pria dewasa dan yang lebih muda, merupakan hal yang umum dianggap lumrah dalam budaya mereka. Praktik ini sebuah hubungan yang sering kali bersifat mentor dan murid, di mana pria yang lebih tua disebut Erates dan seorang pemuda disebut Eromenos. Meskipun hubungan ini mungkin melibatkan unsur seksual, yang lebih penting adalah bagaimana hubungan itu membentuk ikatan yang kuat dan mengajarkan nilai-nilai seperti kedisiplinan, keberanian, dan rasa tanggung jawab dalam masyarakat Sparta. Meskipun praktik ini umum di banyak polis Yunani, ada perdebatan di kalangan sejarawan tentang apakah hubungan ini bersifat seksual di Sparta. Xenophon membantah dalam karyanya yang berjudul Constitution of the Lacedaemonians. Ia mengklaim bahwa di Sparta, hubungan pederasti bertujuan memperkaya jiwa, bukan untuk memuaskan nafsu tubuh. Hal ini dianggap sebagai bentuk hubungan mentor dan murid yang murni dan dimaksudkan untuk memperkuat solidaritas militer dan sosial. Pendapat Dr. Andrew J. Bayliss dari University of Birmingham dalam bukunya The Spartan mencoba menjembatani perbedaan antara catatan seperti milik Plutarch yang menggambarkan hubungan antara pria dewasa dan pemuda sebagai hubungan pembinaan yang intim,
dan catatan Xenophon yang mengklaim bahwa adat Sparta secara tegas melarang erotisme fisik. Teori ini menyarankan jalan tengah dengan menyatakan bahwa meskipun hubungan tersebut mungkin memiliki elemen erotis, mereka tetap mematuhi batas budaya atau hukum yang melarang tindakan penetratif. Pendukung teori ini berpendapat bahwa ini sejalan dengan penekanan Sparta pada pengendalian diri, disiplin, dan pengalihan hasrat pribadi demi kepentingan negara. Meskipun memiliki kekurangan, upaya untuk menjelaskan kekosongan pemahaman dengan menawarkan teori-teori yang masuk akal seperti erotisme non-penetratif mencerminkan usaha untuk mensintesis bukti yang saling bertentangan. Pendekatan ini memperkaya perdebatan akademis dan mendorong penyelidikan lebih lanjut terhadap kompleksitas masyarakat Sparta. Meskipun tidak diterima secara universal, teori-teori semacam ini menunjukkan pentingnya mengeksplorasi berbagai sudut pandang dalam menafsirkan adat kuno, terutama dalam topik kontroversial seperti pederasti Sparta. Ingat bro, ini bagian dari kajian sejarah dan budaya masa lalu. Informasi ini semata-mata bertujuan untuk edukasi, membantu memahami kehidupan sosial dan nilai-nilai masyarakat di zaman tersebut yang sangat berbeda dari norma dan etika modern. Praktik seperti ini tidak sesuai dengan standar moral dan hukum saat ini di banyak negara. Oleh karena itu, pembahasannya ini bukan untuk ditiru, melainkan untuk memberi wawasan tentang bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam konteks sejarah mereka. Setelah masa Paidiskoi, para pemuda Sparta memasuki tahap berikutnya dalam agoga sebagai Hebontes, yang biasanya dimulai pada usia sekitar 20 tahun, serta dikenal sebagai seorang Eiren. Jika dia telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang cukup selama pelatihan, dia mungkin dipilih untuk memimpin sebuah agele atau kelompok yang terdiri dari anak-anak laki-laki yang lebih muda. Pada titik ini, para Eiren tidak hanya bertanggung jawab atas latihan fisik dan keterampilan tempur, tetapi memegang peran penting dalam mendidik dan membimbing generasi yang lebih muda dalam agoga sambil mengembangkan kepemimpinan mereka dalam konteks militer dan sosial Sparta. Istilah Hebontes berarti mereka yang telah mencapai kedewasaan fisik. Pada usia ini, pria Sparta memenuhi syarat untuk layanan militer dan dapat memberikan suara dalam pertemuan umum. Meskipun mereka belum sepenuhnya dianggap sebagai warga negara dewasa dan masih berada di bawah otoritas Paidonomos. Para Hebontes yang menunjukkan kualitas terbaik selama pelatihan, mereka bisa dipilih untuk mengikuti Crypteia, sebuah institusi yang memiliki peran multifungsi. Dalam kajian modern, istilah Crypteia sering diterjemahkan sebagai polisi rahasia atau agen rahasia. Namun, fungsi utama Crypteia masih menjadi perdebatan di antara para sejarawan, dengan beberapa interpretasi utama, yaitu yang pertama untuk menekan populasi Helot. Crypteia sering dikaitkan dengan kebijakan teror yang dilakukan terhadap Helot atau masyarakat kelas budak di Sparta. Anggotanya ditugaskan untuk mencari atau mengeksekusi Helot di wilayah Lakonia dan Messenia, menimbulkan ketakutan dan menjaga kontrol atas populasi budak yang jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan para warga negara Spartan. Kemudian yang kedua, Crypteia ini dilakukan untuk pelatihan militer. Di beberapa sumber, mereka berpendapat bahwa Crypteia juga berfungsi sebagai bentuk pelatihan militer tingkat lanjut. Anggotanya harus menyusup secara diam-diam, bertahan di kondisi keras, dan mengasah keterampilan tempur mereka. Yang ketiga, institusi ini dilakukan untuk ritual inisiasi. Sebagian sejarawan, seperti Pierre Vidal, percaya bahwa Crypteia merupakan ujian inisiasi yang harus dilakukan dan dilalui oleh laki-laki muda Spartan dalam transisi menuju ke kedewasaan. Proses ini melibatkan tantangan fisik dan mental yang berat. Dan yang terakhir, Crypteia ini mungkin melibatkan semua kombinasi dari fungsi yang disebutkan tadi. Ada kemungkinan bahwa Crypteia memiliki semua fungsi tersebut dengan peran yang berubah sesuai kebutuhan, waktu, dan keadaan. Selain Crypteia,
ada prosesi lain, yaitu 300 Hebontes dipilih untuk bergabung dengan Hippeis, sebuah kelompok infanteri yang sangat dihormati di Sparta. Xenophon menggambarkan proses pemilihan ini sebagai sebuah acara publik di mana 3 Hippagretai atau komandan memilih 100 orang dari masing-masing kelompok. Setiap pria akan setia pada komandan yang memilihnya dan cenderung merasa iri terhadap 2 kelompok lainnya. Hal ini mendorong masing-masing kelompok untuk melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh rival mereka dengan tujuan untuk menumbuhkan persaingan di antara kelompok-kelompok tersebut. Seorang pria Spartan dapat lulus dari Agoga pada usia 30 tahun. Pada saat itu dia diharapkan sudah diterima dalam Sision, diberikan izin untuk memiliki keluarga dan akan menerima kleros atau sepetak tanah yang dikelola oleh Helot. Sision adalah kelompok makan bersama yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan militer di Sparta kuno. Kelompok ini terdiri dari pria dewasa Sparta yang telah menyelesaikan pelatihan Agoga dan diterima sebagai warga negara penuh yang disebut Spartiates. Setiap anggota Sisitia diwajibkan berkontribusi dalam bentuk makanan atau hasil bumi dari tanah yang mereka miliki atau kleros yang sudah dibagikan tadi untuk mendukung perjamuan tersebut. Aktivitas makan bersama ini bukan sekedar rutinitas sehari-hari, tetapi juga sarana untuk memperkuat solidaritas, rasa persaudaraan, dan loyalitas di antara warga negara yang sangat penting dalam masyarakat Sparta yang berfokus pada militer. Sisitia juga memiliki fungsi politik dan sosial, memisahkan kelas warga negara Sparta dari kelas non-warga seperti Helot dan Perioikoi, sekaligus menanamkan nilai-nilai kolektivisme dan disiplin. Warga negara yang gagal berkontribusi atau tidak diterima dalam Sisitia kehilangan statusnya sebagai Spartiates, sehingga hal ini menjadi simbol penting dalam hierarki sosial Sparta. Mereka yang tidak diterima dalam Sision atau tidak lulus dari Agoga tidak dianggap sebagai warga negara penuh Spartan atau disebut Spartiates. Sebagai gantinya, mereka mungkin menjadi Hippomeiones atau warga kelas sosial yang berada di bawah Spartiates. Alasan orang kehilangan status penuh sebagai warga negara Spartan dan menjadi Hippomeiones selain gagal atau tidak lulus pendidikan Agoga bisa juga karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, kegagalan finansial. Mereka tidak mampu memberikan kontribusi makanan ke Sisitia atau kelompok makan bersama. Yang kedua, kekalahan dalam perang atau tindakan pengecut. Dan yang ketiga, keturunan dari hubungan yang tidak sah. Anak-anak dari hubungan yang tidak sesuai dengan norma atau di luar pernikahan resmi Spartan. Meskipun Hippomeiones tetap menjadi bagian dari komunitas Sparta, mereka tidak memiliki hak politik penuh dan sering menjalani kehidupan yang lebih terbatas dalam peran sosial dan militer. Mereka mungkin masih diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan militer, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari elit Spartan. Dari tahap awal sebagai Paides hingga peran mereka sebagai Paidiskoi dan akhirnya Hebontes, setiap fase dalam Agoga dirancang untuk menguji dan mempersiapkan mereka di kehidupan masyarakat Sparta yang sangat disiplin dan militansi. Tidak lupa, anak perempuan yang sehat juga menjadi prioritas karena mereka diharapkan suatu saat akan melahirkan keturunan. Sementara anak laki-laki menjalani program Agoga, anak perempuan dibesarkan oleh ibu mereka atau oleh pelayan terpercaya. Namun berbeda dengan kota-kota negara lainnya seperti Athena, mereka tidak belajar cara memintal, menenun, atau membersihkan rumah. Karena pekerjaan-pekerjaan rumah tangga di Sparta diurus oleh Helot atau budak. Gadis Spartan ikut serta dalam rutinitas kebugaran fisik yang sama seperti anak laki-laki ketika masih muda. Bahkan berlatih bersama mereka pada awalnya dan kemudian dididik dalam membaca, menulis, dan musik yang mencakup bernyanyi, menari, bermain alat musik, dan menyusun puisi.
Gadis Spartan juga terlibat dalam berbagai olahraga termasuk tinju, gulat, lempar cakram dan lembing, kemudian berkuda dan lomba lari. Meskipun seorang wanita Spartan tidak banyak terlibat dalam pengasuhan anak laki-laki mereka sehari-hari, anak-anak laki-laki tetap diharapkan untuk menghormati dan menghargai ibu mereka melalui tindakan keberanian, keterampilan, dan kemenangan militer. Plutarch dan sejarawan kuno lainnya melaporkan bahwa ibu-ibu Sparta menghabisi anak laki-laki mereka yang melarikan diri dari pertempuran atau menunjukkan tanda-tanda pengecut dan penakut. Tidak hanya itu, jika berpikir hanya untuk diri sendiri dan apa yang diinginkan, ini dianggap bukan hanya sebagai sifat egois dan lemah, tetapi juga sebagai pengkhianatan karena menempatkan keinginan pribadi di atas kebaikan negara. Tidak ada kebebasan pribadi bagi seorang Spartan untuk hidup sesuai keinginannya, hampir seperti berada dalam sebuah perkemahan militer sepanjang hidup mereka. Intinya, mereka dianggap sepenuhnya milik negara, bukan milik diri mereka sendiri, dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan dan keberlangsungan Sparta sebagai negara berorientasi pada kekuatan militer. Meskipun Sparta mengalami kemunduran setelah kekalahan dalam pertempuran Lektra pada tahun 371 sebelum Masehi oleh Thebes dan akhirnya jatuh ke tangan Raja Visigoth Alaric pada tahun 396 Masehi, warisan Agoga tetap hidup dan reputasi Spartan sebagai pejuang tangguh yang tidak terkalahkan terus mengilhami dunia dan dikenang sebagai salah satu pasukan tempur terbesar dalam sejarah Yunani. Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung aja di komen biar kita diskusi bareng-bareng. Semoga bermanfaat. Sekalian komen juga kalau ada saran tentang materi yang ingin dibahas selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.